I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Saya akan menjelaskan materi tentang permutasi dan kombinasi. Permutasi itu adalah pengaturan sebagian atau seluruh himpunan dalam urutan tertentu. Nah, dalam permutasi itu urutan elemennya diperhatikan. Misalnya, ketika kita membaca abjad A, B, C, D sampai ke Z, tentu kita akan memulainya dulu dengan huruf A. Tidak bisa kita memulainya dengan huruf B, karena dalam abjad A itu huruf yang pertama. Jadi kita membacanya A, B, C, D sampai huruf Z yang terakhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kombinasi. Apa sih itu kombinasi? Kombinasi adalah proses pemilihan elemen dari himpunan, di mana urutan pemilihan elemennya tidak diperhatikan. Nah, itu ya perbedaan antara kombinasi dan permutasi. Kalau permutasi itu memperhatikan urutan, kombinasi tidak memperhatikan urutan elemennya. Contoh dari kombinasi itu misalnya ketika ada sebuah meja. Nah, di meja ini terdapat 4 kursi, 1, 2, 3, 4. Nah, dari 4 kursi ini tentu ada, misalnya terdapat 4 orang yang bisa menduduki di antara 4 kursi ini. Nah, dalam hal ini bisa saja di antara keempat orang ini bisa saja di sini, di sini, di sini, atau di sini. Itu sih terserah, bebas, karena itu namanya kombinasi. Dia tidak memperhatikan urutan gitu. Nggak mesti si orang pertama duduknya di sini, selanjutnya orang kedua duduk di sini. Itu tidak mesti seperti itu. Oke. Terdapat 2 macam permutasi. Yang pertama, pengulangan dibolehkan. Yang kedua, pengulangan tidak dibolehkan. Contoh dari pengulangan dibolehkan itu misalnya saja PIN pada gawai teman-teman. Misalnya saja di PIN HP atau gawai teman-teman itu terdiri dari 6 digit lah ya kan. Terdiri dari 6 digit. Bisa saja angkanya itu berupa 3, 7, 8, 6, 8. Nah, di sini terdapat pengulangan angka, yaitu 3 itu 2 kali, dan 8 itu terdapat 2 juga. Nah, selanjutnya yaitu pengulangan tidak dibolehkan dalam permutasi. Contohnya yaitu ketiga pembalap pertama yang melewati garis akhir, tidak mungkin satu pembalap menjadi juara 1 dan juara 2 secara bersamaan. Tentunya pembalap yang memegang juara 1 itu hanya 1 orang. Dalam kombinasi terdapat 2 macam. Yang pertama yaitu pengulangan dibolehkan, dan yang kedua pengulangan tidak dibolehkan. Nah, contoh dari pengulangan dibolehkan dalam kombinasi yaitu ketika kita mengambil bola dalam suatu wadah. Misalnya kita ingin mengambil 3 bola dari 4 warna bola-bola hijau dan 4 warna bola-bola hitam. Kita acak-acak. Terus kita pengambilan secara acak 3 bola. 3, hanya 3. Oke. Nah. Gitu dia. Nah, dari pengambilan acak tersebut kita mengambil 2 bola hitam dan 1 bola hijau. Contoh pengulangan tidak dibolehkan dalam kombinasi yaitu ketika memilih 2 orang dari kelompok yang beranggotakan 5 orang. Tidak mungkin orang pertama dan orang kedua adalah orang yang sama. Nah, misalnya nih ya, di kelompok itu kan terdapat 5 anggota. Nah, yang dipilih itu cuma 2 orang misalnya untuk mewakili kelompoknya. Misalnya saja 2 orang nih kan, hitam sama coklat. Nah, 2 orang ini akan mewakili kelompoknya. Tentu orangnya berbeda kan, yang satu hitam, yang satu coklat gitu. Ini misalnya saja ya, karena kan setiap orang tuh berbeda, tidak mungkin sama gitu.
walaupun di mata Tuhan kita itu sama aja. Sebelum memasuki rumus permutasi dan kombinasi, kita harus mengenal faktorial terlebih dahulu. Rumus faktorial yaitu n faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali seterusnya kali n kurang 2 kali n kurang 1 kali n, atau n faktorial sama dengan n dikali dalam kurung n kurang 1 dikali dalam kurung n kurang 2 dikali seterusnya sampai dikali 3 kali 2 sampai kali ke 1. Faktorial harus bilangan asli kecuali 0. Nah, 0 faktorial itu sama dengan 1 dan 1 faktorial itu sama dengan nilainya 1. Faktorial tidak ada bilangan negatif seperti yang dikatakan di sini. Faktorial harus bilangan asli. Kan kenapa? Karena jika terdapat faktorial yang negatif itu tidak akan terdefinisi hasilnya. Kita masuk ke contoh soal. Misalnya terdapat 5 faktorial. 5 faktorial itu sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. 1 kali 2 2 kali 3 6 kali 6 kali 4 24 kali 5 hasilnya sama dengan 120, atau bisa juga kita seperti ini, 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1, itu hasilnya sama 120. Selanjutnya kita akan membahas tentang rumus permutasi. Yang pertama, rumus permutasi secara umum. Rumusnya yaitu PNR sama dengan N faktorial dibagi dalam kurung N kurang R faktorial, di mana N-nya itu banyak semua unsur dan R-nya itu unsur yang diamati. Contoh soalnya yaitu dari 7 orang calon pengurus OSIS akan dipilih ketua, wakil, bendahara, dan sekretaris. Berapa banyak susunan yang bisa dibentuk? Nah, di sini dari soal ini kita dapat menentukan, ini kita tulis, diketahui dari 7 orang calon pengurus OSIS, katanya kan 7 orang. Nah, ini itu banyaknya semua unsur, banyaknya semua elemen yang ada gitu, banyaknya calonnya. Jadi N-nya itu sama dengan 7 dan R-nya itu yaitu 4. Kenapa 4? Karena di sini unsur yang diamati dalam soal ini yang diminta itu hanya sebagai ketua, wakil, bendahara, dan sekretaris. Kita masukkan saja ke rumusnya, yaitu PNR sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial. P, N-nya itu 7 dan R-nya itu 4. N-nya kan 7 faktorial. Dibagi N-nya 7 dikurang R-nya itu 4 faktorial. Sama dengan 7 faktorial itu sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 kali 1 faktorial. Lalu kita bagi 7 dikurang 4 itu sama dengan 3. Jadi di sini 3 faktorial. Nilai 3 faktorial itu sama dengan 3 dikali 2 kali 1 faktorial. Selanjutnya ini bisa saja kita coret 1 bagi 1 habis, 2 bagi 2 habis, 3 bagi 3 habis. Jadi tersisa P4, sisanya 7 kali 6 kali 5 kali 4. Tinggal kita kali saja dengan 7 kali 6 itu 42 dan 42 dikali 5 sama dengan 210. 210 dikali 4 itu hasilnya sama dengan 840. Jadi dari soal ini
berapa banyak susunan yang bisa dibentuk? Jawabannya 840 susunan. Selanjutnya yaitu rumus permutasi dengan unsur yang sama. Adapun rumus permutasi dengan unsur yang sama yaitu P sama dengan N faktorial dibagi K faktorial dengan bisa juga, dan P sama dengan N faktorial K faktorial dikali L faktorial kali M faktorial, atau P sama dengan N faktorial dibagi A faktorial B faktorial C faktorial. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Tentukan banyak permutasi yang dapat dibentuk dari kata yang A, kata data, dan yang B, kata susunan. Kita selesaikan yang A. Dari kata data ini terdapat 4 huruf. Nah, 4 huruf ini merupakan banyaknya semua unsur, banyaknya semua elemen. Jadi, dari kata data ini kita ketahui N-nya itu sama dengan 4. Dan K atau A-nya itu sama dengan 2. Kenapa 2? Karena dari kata data ini terdapat terdapat huruf yang sama, yaitu A. Ini 1, ini 2. Yang A-nya ini kan sebanyak 2 kali. Jadi ini kita masukkan A-nya 2. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. Ini abstraknya. Rumusnya P sama dengan N faktorial dibagi dibagi A faktorial. Selanjutnya yaitu N faktorial. N-nya tadi kan 4, kita masukkan N faktorial. A-nya tadi itu 2, jadi 2 faktorial sama dengan 4 faktorial itu nilainya kan 4 kali 3 kali 2 kali 1 faktorial dibagi 2 faktorial itu nilainya 2 kali 1 faktorial. Dan sini bisa kita coret 1 bagi 1 habis, 2 bagi 2 habis. Jadi sisanya 4 dan 3. 4 kali 3 itu sama dengan 12. Tuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang yang B, dari kata susunan. Dari kata susunan ini terdapat 7 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari 7 huruf inilah keseluruhan elemennya. Jadi N itu sama dengan 7. Nah, dari kata susunan ini terdapat huruf yang sama, yaitu huruf S-nya ada 2, huruf U-nya ada 2, dan huruf N-nya ada 2. Jadi, bisa kita tulis A-nya itu sama dengan 2, yaitu huruf S-nya 2. Kita ibaratkan huruf U-nya itu B, 2, dan kita ibaratkan huruf N-nya itu ada huruf N itu C, 2 juga N-nya. Selanjutnya kita masukkan rumusnya. P N faktorial A faktorial B faktorial C faktorial. N-nya tadi 7 dan A-nya 2, B 2, C-nya juga 2 faktorial. Selanjutnya nilai dari 7 faktorial yaitu 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 faktorial. Nah, yang 2 faktorial tuh nih 2 kali 1 faktorial, 2 kali 1 faktorial, 2 kali 1 faktorial. 1 dibagi 1 habis. Selanjutnya itu 2 bagi 2 juga habis. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 6 bagi 2 hasilnya 3. Jadi yang tersisa yaitu 7, 3, 2, 3, 1, dan 1. Selanjutnya yaitu ini kan tadi sudah dibagi-bagi. 7 kali 3 itu 21, 21 kali 5 105, 105 kali 2 210, 210 kali 3 sama dengan 630. Jadi di sini sama dengan 630 dibagi 1 kali 1 sama dengan 1. Sini 630. Selanjutnya kita masuk ke rumus permutasi siklik. Rumus dari permutasi siklik yaitu PS sama dengan N kurang 1 faktorial. Untuk lebih memahaminya, kita masuk ke contoh soal. Soalnya yaitu tentukan banyak susunan yang dapat terjadi jika 5 orang menempati kursi yang mengelilingi meja bundar. Karena ini terdapat meja bundar. Nah, di meja ini
5 orang, 5 kursi nih, tuh 2, 3, 4, 5. Nah, 5 orang menempati kursi yang mengelilingi meja bundar. Nah, di sini N-nya itu 5, karena kelima orang inilah yang akan menempati kursi di meja bundar ini. Kita masukkan saja ke dalam rumusnya, yaitu rumusnya permutasi siklik atau PS sama dengan N dikurang 1 faktorial. N-nya tadi 5 dikurang 1 faktorial. 5 kurang 1 kan 4 faktorial. Berarti nilai dari 4 faktorial itu sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 faktorial. Hasilnya 24. 4 kali 3 12. 12 kali 2 24. 24 kali 1 24. Inilah hasil akhirnya. Kita akan membahas tentang kombinasi. Rumus dari kombinasi C NR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dalam kurung N kurang R tutup kurung faktorial, dimana N-nya itu banyak semua unsur dan R-nya itu unsur yang diamati. Nah, untuk lebih memahaminya, kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya berbunyi seperti ini. Dari 12 orang yang terdiri dari 7 wanita dan 5 pria akan dibentuk sebuah delegasi, utusan, tim, atau kelompok yang beranggotakan 4 orang. Berapa banyak delegasi yang dibentuk jika A. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk dipilih. B. Anggota delegasi terdiri atas 3 wanita dan 1 pria. Dari soal ini dapat diketahui N-nya itu sama dengan 12. Kenapa 12? Karena dari soal ini katanya dari 12 orang. Berarti ini itu himpunan keseluruhannya yang terdiri dari 7 wanita dan 5 pria. Wanitanya 7, prianya ada 5. Yang akan dibentuk sebuah delegasi atau utusan yang beranggotakan 4 orang. Nah, di sini tuh jelas nih, 4 orang. Dia tuh mintanya cuma 4 orang. Berapa banyak delegasi yang dibentuk jika katanya kan. Berarti 4 ini merupakan R. 4. Selanjutnya kita masukkan rumusnya tadi. C, N-nya tadi kan 12, R-nya 4 sama dengan 12 faktorial dibagi 4 faktorial dalam kurung 12 kurang 4 faktorial. Sama dengan 12 faktorial 4 faktorial 12 kurang 4 sama dengan 8. Jadi 8 faktorial. 12 faktorial itu 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8. Kenapa cuma sampai 8? Itu tuh sebenarnya untuk mempersingkat waktu kita dalam menjawab soal-soalnya. Misalnya saja kan kita disediakan dalam waktu 60 menit itu kita harus menjawab sebanyak 100 soal. Jika kita menggunakan cara yang seperti ini nih, kan panjang nih. Nah, lebih baik yang angka yang sama ini kan bisa dibagi. Kita coret saja, kita pakai saja yang ini. Nah, ini begitu, 7 bagi 7 habis. Nah, habis, jadi sisa ini 12, 11, 10, 9, 8 terus 8 gitu. Nah, di sini bisa kita bagi 12 dibagi 4 itu dapatnya 3, ya kan? 9 dibagi 3 dapatnya 3, 2 dibagi 10 dapatnya 5, 8 faktorial dibagi 8 faktorial itu habis. Jadi sisa 3, 11, 5, 3 dan 1. Jadi kita tulis di sini 3 kali 11 kali 5 kali 3 bagi 1. Kalau tidak ingin membuat ini untuk mempersingkat waktu juga nggak apa-apa, karena berapapun yang dibagi dengan 1 itu hasilnya tetap itu gitu. Nah, di sini kita kalikan 3 kali 11 33, 33 kali 5 165, 165 dikali 3 sama dengan 495. Jadi hasil akhirnya itu 495. Nah, di soal yang ini tadi kan
Yang B-nya anggota delegasi yang terdiri atas 3 wanita dan 1 pria. Nah, anggota delegasinya yang diminta di sini hanya 3 wanita dan 1 pria. Jadi kita masukkan 3 wanita 1 pria. Kombinasinya 7 3. Kenapa 7 3? Karena keseluruhan dari wanita yang ada, wanita anggota yang daftar itu ada 7 wanita. Dan yang diminta itu cuma 3 dikali kombinasi 51. Keseluruhan prianya itu tadi ada 5 dan yang diminta itu hanya 1 pria yang mewakilkan gitu. Jadi kita masukkan 7 faktorial dibagi 3 faktorial, 7 kurang 3 faktorial dikali 5 faktorial dibagi 1 faktorial dalam kurung 5 kurang 1 faktorial. Nah, sama dengan 7 faktorial, 3 faktorial, 7 kurang 3 sama dengan 4, jadi 4 faktorial, 5 faktorial, ini dikali 5 faktorial, bagi 1 faktorial, 4 faktorial, 5 kurang 1 kan 4. Selanjutnya, yaitu 7 faktorial kan, 7, 6, 5, 4. Karena di sini ada 4, maka kita sampai 4 saja agar lebih mempersingkat waktu kita dalam menyelesaikan soalnya. Faktorial. Nah, di sini bisa kita coret 4 habis, 3 bagi 6 habis. Jadi yang tersisa hanyalah 7 kali 2 kali 5 dibagi 2. Selanjutnya yaitu 5 faktorial dibagi 1 faktorial kali 4 faktorial. Nah, di sini 5 faktorial 5 kali 4 faktorial dibagi 1 faktorial 4 faktorial. Dan itu bisa kita coret. Dan hasilnya 5 dibagi 1 dengan 5. Jadi 35 kali 5 sama dengan 175. Inilah hasilnya. Dalam permutasi itu lebih banyak susunan karena lebih memperhatikan urutan. Misalnya A sama dengan B itu tidak sama dengan B sama dengan A. Namun jika dalam kombinasi tidak. Maksudnya gimana? A sama dengan B itu sama aja kayak B sama dengan A gitu.